Satu, Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Seinendan didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dengan beranggotakan sekiranya 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan Seinendan. Tujuan Jepang membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun di balik itu, ada tujuan lain dengan dibentuknya Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Astimoraya melawan sekutu. Seinendan. Dalam pertahanan peperangan, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang. Agar lebih efektif dan efisien, pengkoordinasian Seinendan diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat Shu diketuai Shu Kokan, begitu juga di daerah Ken, ketuanya Kencho dan seterusnya. Keanggotaan Seinendan. Untuk memperbanyak anggota, Seinendan juga menggerakkan Seinendan bagian putri, atau yang disebut Joshi Seinendan. Seiring berjalannya waktu, jumlah Seinendan terus bertambah hingga akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Jumlahnya kala itu bahkan mencapai 500.000 pemuda. Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain Latif Hendraningrat dan Soekarni. 2. Keibodan. Keibodan atau Korps Kewaspadaan adalah organisasi semiliter yang anggotanya adalah pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan kepribadian baik. Jika dilihat dari usia anggotanya, Keibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Contoh kegiatan dalam membantu posisi yaitu mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Organisasi Seinendan dan Keibodan didirikan di seluruh daerah Indonesia. Meski namanya berbeda-beda, misalnya di Sumatera dikenal dengan Bogodan dan di Kalimantan disebut dengan Borneo Konan Kokokudan atau Sameo Konen Hokokudan. Selain di Indonesia, penduduk Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kakyo Keibotai. 3. Fujinkai. Fujinkai atau Perkumpulan Wanita adalah organisasi semi-militer Jepang yang beranggotakan para wanita. Dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketahui oleh istri-istri kepala daerah tersebut. Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal harus berusia 15 tahun. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan, pendidikan, dan kursus-kursus. Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Sri Kandi guna membantu perlawanan melawan sekutu. Suisintai. Latar belakang Suisintai. Latar belakang dibentuknya Suisintai yaitu atas dasar keputusan Rapat Chuosanin, Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat pada tanggal 1 November 1944 yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama Suisintai, dalam bahasa Indonesia Barisan Pelopor. Tujuan Suisintai. Melalui organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat
sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Keanggotaan Swiss-Sintai, organisasi semi-militer ini juga tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, dibantu R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran Martoatmojo. Di bawah naungan Jawa Hokokai, organisasi ini memiliki anggota mencapai 60.000 orang. Dalam organisasi ini, dibentuk juga barisan pelopor istimewa. Sejumlah 100 orang yang anggotanya dipilih dari berbagai asrama terkenal. Anggota barisan pelopor istimewa ini antara lain yaitu Sudiro sebagai ketuanya. Yang kelima, Hizbullah Tentara Allah. Hizbullah Tentara Allah adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam. Latar belakang dibentuknya Hizbullah akibat peperangan Asia Timur Raya. Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan karena banyak mengalami kekalahan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan cadangan sebanyak 40.000 orang, terdiri dari para pemuda Islam. Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh masyhur pemuda Islam Indonesia dan pihak lainnya. Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu penangkapan perang. Namun, bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk mempersiapkan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tugas pokok Hizbullah: 1. Sebagai tentara cadangan. A. Membantu tentara Dai Nippon. B. Melatih diri jasmani dan rohani dengan segiat-giatnya. C. Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. D. Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. 2. Sebagai pemuda Islam. A. Membela agama dan umat Islam di Indonesia. B. Menyiarkan agama Islam. C. Memimpin umat Islam untuk taat beragama. D. Keanggotaan organisasi Hizbullah.